Tangis Arif Rahman Arifin pecah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan anak buah Sambo sekaligus terdakwa perintangan penyidikan kematian Brigadir Yosua ini mengaku sedih karena dipecat setelah melakukan perintah Verdi Sambo untuk memusnahkan bukti rekaman CCTV yang ada di laptop. Dalam kesaksiannya, Arif mengaku sempat ragu memusnahkan alat bukti tersebut karena penjelasan Kapolres Jaksel kala itu dan Verdi Sambo tentang kematian Brigadir Yosua berbeda dengan isi rekaman CCTV. Bagaimana perasaan saudara? Sedih ya mulia. Kenapa sedih? Saya hanya bekerja aja. Bagaimana? Hanya bekerja ya mulia. Hanya bekerja saja. Siap. Saudara dibohongin kayak gini gimana? Apa jabatan saudara sebelumnya? Wakaden Paminal. Wakaden Paminal. Kami turun ke bawah dengan bagian. Sementara itu kemarahan meluap dari saksi lainnya, Susanto Haris. Mantan anak buah Sambo ini menyebut Sambo telah menghancurkan karirnya di kepolisian yang telah dibangunnya selama puluhan tahun. Ia juga merasa dibohongi oleh mantan Kadif Propam tersebut. Bagaimana perasaan saudara? Kecewa, kesal, marah. Jenderal kok bohong, susah nyari jenderal. Keluarga kami malu. Kami paranoid nonton TV, media sosial. Jenderal kok tega menghancurkan karir. 30 tahun saya mengabdi, hancur di titik nadi terendah pengabdian saya. Selain kemarahan mantan anak buah yang merasa dibohongi oleh Verdi Sambo, sejumlah kejanggalan juga terus ditelisik oleh hakim. Seperti pada persidangan 5 Desember lalu, di mana hakim mempertanyakan apa yang terjadi di balik tangisan Putri Sambo, Susi dan Yosua di Magelang pada 7 Juli atau sebelum penembakan Yosua. Tadi waktu saudara naik ke atas, saudara menemukan saudara Susi nangis. Ya, dia menangis yang mulia. Nangis. Ya, Saudara Putri nggak menangis. keluar air mata tapi nggak ada suaranya. Ini keluarga kok nangis semua isinya. Itu yang saya lihat yang mulia. Ya kan Joshua nangis, Susi nangis. Joshua waktu pertama ketemu saya belum nangis, tapi waktu manggil saya sudah menangis. Nah ya sebenarnya apa? Ada masalah apa dari balik tangisan? Kemarahan, emosi, serta keterangan saksi yang berbelit terus mewarnai sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Fakta sesungguhnya di balik peristiwa ini tentunya masih harus menunggu rangkaian persidangan hingga palu vonis diketuk oleh hakim. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kemarahan dan keterangan yang berbelit-belit menjadi warna dalam persidangan atas kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Seperti keterangan berbelit dari sejumlah saksi hingga kemarahan mantan anak buah Verdi Sambo yang merasa dibohongi oleh mantan Kadif Propam Polri tersebut. Kita akan bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan dan pengacara keluarga Brigadir Yosua Martin Lukas Simanjuntak. Selamat pagi Bang Martin, selamat pagi Kang Asep, salam sehat selalu, kita jumpa lagi di sini. Selamat pagi, Horas Bang Martin, Horas. Horas, Sampurasun. Rampes. Sampurasun. Saya ke Bang Martin terlebih dahulu. Bang Martin, dengan hal-hal yang sudah terjadi selama persidangan kemarin, kemudian juga pengakuan dari Verdi Sambo dalam sidang sebelumnya yang memang dia sudah mengakui bahwa penembakan ini karena dirinya. Kemudian abis itu dia juga bilang bahwa skenario memang telah dia buat gitu. Nah, apakah ada kemungkinan keterlibatan daripada orang lain, kemudian dari saksi-saksi atau Korps Bayangkara yang juga terlibat di sini, terutama yang terlibat dalam obstruction of justice. Apa juga bisa dikatakan mereka juga terlibat dari kasus ini? Ya. Kalau masalah terlibat pasti terlibat. Kalau nggak terlibat nggak mungkin ditarik sebagai terdakwa. Namun ada satu hal yang saya setuju. Memang seluruh orang yang dibawa Verdi Sambo ya dalam hal ini adalah korban dari relasi kuasa. Ya. Tapi
kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa relasi kuasa tersebut menghilangkan kesalahan. Enggak. Karena gini loh, berulang-ulang saya sampaikan bahwa para polisi yang menerima perintah tersebut kan masing-masing punya tugas dan tanggung jawab ataupun tupoksi ya, ataupun punya semacam kayak SOP gitu ya, seperti Propam. Apakah Propam bisa turun ke lapangan untuk mengamankan TKP? Apakah Propam memiliki kewenangan untuk menghilangkan barang bukti atau mengamankan barang bukti? Apakah reskrim yang tidak menangani perkara ataupun bukan merupakan bagian dari surat perintahnya bisa mengambil barang bukti dan bisa turun ke lapangan untuk mengintervensi kasus? Padahal kasus tersebut sedang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, makanya saya bilang tadi, mereka awalnya korban, yes betul, korban relasi kuasa. Namun ketika mereka menerima perintah, harusnya mereka bisa menalar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan bisa menganalisis apakah perintah ini wajar atau ada dugaan ya dalam tanda petik memperalat, sehingga nanti tinggal dibuktikan apakah mereka hanya salah secara kealpaan ya, atau mereka ini memang benar-benar salah karena memang turut serta membantu berdasarkan rasa solidaritas sesama kelompok mungkin. Demikian. Oh, berarti Bang Martin sampai saat ini mengira bahwa skenario Sambo ini juga turut diikuti atau memang dilancarkan dengan para terdakwa lain? Saya menduga demikian. Kenapa? Karena salah satu terdakwa itu ya, yang teman dekatnya dia, pasca kami melaporkan, kami mau dilaporkan penyebar berita bohong loh. Kalau mereka meyakini bahwa Ferdy Sambo sudah berbohong, ya seharusnya mereka tidak ada lagi menduga bahwa kami ini berbohong. Karena kami lapor tanggal 18, ya si terdakwa itu mengaku ya bahwa dia sudah mengetahui Joshua masih hidup itu di tanggal 12 atau tanggal 13 gitu dan merasa dikadalin. Nah, yang jadi pertanyaan ketika mereka tahu itu bohong, kenapa orang ini justru mau melaporkan kami ya pasca kami membuat laporan. Nah, ini maksud saya yang begini-begini itu nggak bisa dibantah ya. Tapi makanya gini loh, saya tidak mau mengintervensi, biarlah nanti persidangan yang terhormat ini mengadili apakah mereka benar-benar hanya karena kealpaan atau karena relasi kuasa yang memang bisa saja ya pasca ini belum terungkap, ini mungkin bisa saja mereka sering lakukan. Kita nggak tahu, makanya saya dukung kepolisian untuk bersih-bersih ya, bersih-bersih dari apa? Dari orang-orang yang berpotensi ataupun mungkin saja ya sering menyalahgunakan kekuasaan ataupun kewenangan. Demikian. Oke, meskipun skenario dari dugaan pembunuhan berencana ini murni dari Ferdy Sambo, Bang. Ya, jadi gini, kalau masalah pembunuhan berencana itu memang kita sudah bisa mengkerucutkan ya bahwa memang intelektual dadar atau pelaku intelektualnya itu bisa diduga keras adalah Ferdy Sambo. Jadi yang tadi saya sampaikan itu adalah pasca kematian Joshua ya. Kalau mengenai 340-nya saya sepakat bahwa memang harus ada yang bertanggung jawab, yaitu siapa? 5 orang terdakwa ini. Nah, tapi kita harus lihat juga siapa yang memiliki mens rea dalam perkara ini. Nah, kemarin saya mendengar dan membaca suatu berita Ferdy Sambo meminta Richard Eliezer untuk dipecat ya secara tidak terhormat dan membandingkan apple to apple dengan statusnya dia yang di PTDH. Ini orang menurut saya kurang kesatria ya. Kenapa? Lu yang nyuruh orang ngebunuh, tapi lu yang nyuruh dipecat. Tapi dalam sisi lain dia bilang dia siap bertanggung jawab. Makanya saya bilang ini orang pelin-pelan, tidak punya pendirian, tidak punya contoh ya, tidak punya contoh yang baik sebagai pemimpin. Saya pikir kesalahan ya mengangkat beliau menjadi Jenderal Bintang 2. Demikian. Baik, terima kasih Bang Martin. Saya lanjut ke Kang Asep. Kang Asep melihat persidangan yang kemarin sudah terjadi menghadirkan sejumlah saksi dari Korps Bayangkara yang juga mantan bawahan daripada Ferdy Sambo. Nah, banyak dari kalimat-kalimat dari ungkapan menjadi saksi itu menyebut bahwa saya atau kami dibohongi. Nah, ini gimana pengaruhnya terhadap potensi vonis yang nanti akan dijatuhkan hakim? Apakah memang bisa meringankan atau justru sebenarnya memberatkan, karena sebenarnya menurut secara administrasi mereka sebenarnya udah tahu apa yang diperintahkan Sambo itu salah. Ya, yang pertama biarlah soal berat ringannya nanti urusan puskesmas ya. Nah, kalau berat ringan kan biasanya di puskesmas pagi-pagi itu ditimbang berat dosanya atau berat badannya, itu aja pilihannya.
Satu, ya kedua, nah dari teori itu ya, ketika orang tahu bahwa itu ada perbuatan ya melawan hukum tapi masih lanjut, nah berat atau ringan di situ mainnya ya. Dua itu. Ketiga, nah sekarang kalau soal tangisan di pengadilan ya terlambat gitu ya. Tapi biarlah nanti saya sekali lagi tinggal penasihat hukumnya mereka ya bagaimana jeli bahwa mereka itu memang tidak menghendaki ya, kalau mengetahui jelas mereka tidak menghendaki, atau karena mereka terpaksa, atau mereka ketakutan, atau mereka kesetiaan melaksanakan perintah dari atasannya kalau untuk tadi di wilayah propam. Jadi itu sebenarnya. Jadi kalau sekarang rame-rame ya, yang menarik adalah ya mereka kalimatnya gini kan, Pak kenapa kami dikorbankan? Sambo tidak jawab, ya ini adik-adik dan semuanya. Yang lebih lucu lagi kalau dikaitkan sama Sambo kan, Sambo mengadakan permintaan maaf ya dari kepolisian, tapi tidak pernah menyebut. Yang tadi disinggung oleh Bang Martin ya, ketamtama tidak yang disuruhnya. Kan harusnya bersyukur, yang disuruh melaksanakan tugas jabatan, ya. Tapi malah dipecat sekarang kan. Tapi Elisa kan tidak menangis, sudah siap menanggung resiko. Selalu saya katakan, saya bangga ada seorang Barada berjiwa kesatria ya. Tapi saya cukup terkejut gitu ya. Ada seorang perwira tapi nggak kesatria. Itulah kalau sering diistilahkan kemarin dengan Bang Martin juga. Ini kalau ayam, ada ayam sayur, ya ayam goreng, ya harusnya ayam garang kan. Ya, ternyata ini ayamnya ayam goreng gitu kan. Ya, nah, harusnya kan ayamnya bekokok. Ternyata ayamnya ya bisa untuk sayur lodeh gitu kan. Ya kan lucu kan. Tadi katakan Bang Martin, dia telah menyuruh orang melakukan dan sudah tunduk patuh orang itu, ya ternyata mau dipecat. Loh, sekarang kan dia tahu, dia juga dipecat, di PTDH kan oleh para jenderal-jenderal di kepolisian gitu kan. Ternyata yang saya lucu lagi kan ini polisinya polisi yang tahu proses bagaimana pemecatan terhadap polisi-polisi. Loh, kan lucu. Saya menarik lagi lah ke Eliezer ya, selalu saya apresiasi ke Eliezer ini kan. Kami ini apalah antara bumi dan langit. Ternyata langitnya ini ternyata tidak paham, tidak satria, tidak jujur ya. Jadi kan mengerikan sekali gitu kan. Kalau Republik untung aja ketahuan masih bintang 2. Coba kalau di bintang 4. Apa mau jadi bintang 7? Puyer kita sakit kepala kan menghadapi orang-orang kayak begini. Maka saya pikir saya berharap hari ini, sekali lagi sering saya katakan, sikap majelis keras, tegas seperti menghadapi Susi dan Kodir. Kalau hari ini ketika ya entah ditukar siapapun posisinya lah, saya nggak ada urusan, walaupun saya kaget juga ini perkaranya perkara pembunuhan kok suruh tertutup, ngerti apa enggak gitu kan. Ya tertutup itu kalau sejak awal dakwaannya kesusilaan. Kalau dalamnya nanti maaf sekali Mas Martin ya, kalau ada kliennya Mas Martin dianggaplah melakukan perbuatan ikut civil atau ioi belakbek gitu kan, ya nggak ada urusan, apalagi hukumnya udah ditutup kan. Kalaupun ia melakukan, maaf umpamanya misalkan, apalagi enggak, kalau ia juga ada cara hukum nggak bisa. Loh, saya bingung, sudah tertutup, terbuka aja biar publik tahu gitu kan, ya mana yang mengumbar syahwat, mana yang minta disahwat, ya mana minta lain-lain gitu kan. Jadi saya semakin mengerikan ya kalau Republik ini dipimpin oleh perwira keluarganya yang terdidik, berpendidikan tinggi, yang katanya bertanggung jawab, tapi ternyata tidak mau mengakui gitu kan, ya perbuatannya. Kalimat yang paling sederhana, apa artinya dia permintaan maaf sama kliennya Bang Martin, ya kalau sekarang tidak ditindaklanjuti, ya dengan sikapnya malah kan membullying, profil segala macam lah gitu kan. Sekarang juga menghajar lagi, ya orang yang memang jiwa satrianya nampak. Dan cerdas kemarin kan bagaimana jawaban-jawaban Eliezer mengalir ya. Kang Asep, maaf saya potong. Tadi Kang Asep sempat mengatakan bahwa majelis hakim dituntut untuk lebih tegas ketika mencerca pertanyaan kepada para saksi yang kemudian juga harapannya mereka, bukan harapannya, tapi mereka yang juga menjadi terdakwa sebenarnya dalam sidang ini. Apakah memang kemarin itu Kang Asep merasa majelis hakim ini kurang tegas dalam menanyai kasus ini gitu Bang? Ya, yang pertama kan kita jelas parameternya. Ruang untuk saksi palsu itu ada 1742 dan 242 ya. Ya itu kenapa nggak dilakukan? Maka berkali-kali. Kemudian juga ini kan tidak sekali dua kali kejadian ini. Nah ketika katakanlah tidak disangsikan menggunakan acara 174 materialnya 242 kepada si Susi sama Kodir, karena udahlah orang-orang ini kan karena kesetiaan. Dan ini harus juga dilakukan karena hakim bersifat sama terhadap mereka. Nah sekarang kan sikap-sikap
FS ini ya, Sambo ini kan baik di luar sidang, di dalam sidang, pernyataan terakhir yang disebut tadi oleh Bang Martin, dan nampak terus. Bahwa ini hari ini akan jadi penyangkalan keras, saya yakin. Ya keras, kenapa? Dia kan marah sama Eliezer, skenario-nya diobrak-abrik sama Eliezer, ya satu itu. Kedua, dia udah terpojok, ya. Oleh semua mengatakan tadi dari kelompok 6 itu plus polisi-polisi lain. Kenapa kami dikorbankan? Artinya posisi dia memang udah tersudutkan. Nah, karena udah tersudutkan, saya yakinnya Ya, Kang Asep. dia akan nyangkal semua, akan semua ke Eliezer. Halo? Oke, Ya. baik. Halo? Tadi sempat terputus Kang Asep, tapi tadi sempat juga sudah terdengar terutama sedikit penjelasan Kang Asep. Tapi nanti kita akan lanjut ke segmen berikutnya ya Kang Asep, terutama untuk mengulas sedikit kira-kira dalam persidangan kali ini yang kemudian menghadirkan Verdi Sambo dan juga Benny Ali ini sebagai saksi terhadap 3 terdakwa Eliezer, Ricky Rizal maksud kami dan juga Kuat Ma'ruf. Kira-kira apa kemudian yang akan digali oleh hakim? Tetaplah bersama kami hanya di Sapa Indonesia Pagi. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Sudah siap untuk ikut pesta bola Qatar? Ajang sepak bola paling bergengsi di dunia kembali hadir. Kompas mengirimkan wartawan dan fotografer adakan liputan langsung dari Qatar. Berbagai prediksi dan analisis pertandingan juga akan Kompas hadirkan dengan berkolaborasi bersama Opta by Stats Perform. Ada pula forum eksklusif bersama redaksi Kompas. Dapatkan semuanya hanya dengan Rp100.000. Langganan sekarang. Copat coklit, padahal cuaca emang gak bagus. Hayo lo, ngapain?